Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhana syahrul mubarakun wa rahmatun wa maghfiratun lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ayyuhal hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah sholat isya tarawih dan witir Masjid Al-Hidayah Jemur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran sampai dengan malam yang ke-25 ini kita masih diberikan oleh Allah umur panjang, sehat walafiat serta taufik dan hidayahnya hingga kita dapat melaksanakan perintah Allah yang sangat suci dan mulia, sholat isya, tarawih dan witir berjamaah serta ditambah dengan tausiah atau thalabil ilmi. Mudah-mudahan rangkaian ibadah puasa kita serta amalan-amalan sunnah yang lain di dalamnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tercatat sebagai amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, Ramadan adalah merupakan bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, sangat istimewa. Dari 1 tahun ada 12 bulan, 4 yang dimuliakan oleh Allah. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu kata Allah ada 4 yang diharamkan oleh Allah. Tapi di dalam 4 itu sendiri ada yang sangat istimewa, yakni Ramadan. Mungkin karena istimewanya Ramadan itulah sehingga manusia diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan rukun Islam yang keempat selama 1 bulan penuh, yakni berpuasa. Yang tidak lain tujuan berpuasa itu sebagaimana firman Allah hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tidak kepada semua manusia, dengan tujuan agar orang-orang yang beriman itu menjadi orang-orang yang muttaqin. Orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang takwa kepada Allah dalam arti patuh dan tunduk terhadap syariat-syariat Allah dan juga syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang kita laksanakan ini adalah karena kita ini mematuhi perintah Allah, syariat Allah, rukun Islam yang kedua. Kita laksanakan sholat isya. Tidak hanya cukup kita laksanakan, tetapi dengan cara berjamaah. Maka kata Nabi, barang siapa yang mengerjakan sholat dengan berjamaah, pahalanya adalah terpaut dengan 27 derajat bila dibandingkan dengan sholat sendiri. Alhamdulillah. Padahal nggih sakjane dhewek niki mari poso awan ngeten nggih rada lesu nggih Pak nggih. Iso tok payah nggih. Niki wong kula kan terus ini karena masih ngelap bapak-bapak ya. Namanya tarawih ini ya sambil istirahat, tidak usah kumpul-kumpul, ada sela-sela dan minum silakan.
sehingga santai-santai sambil mendengarkan tausiah sedikit 10 sampai 15 menit, sehingga ibadah itu enak dan nyaman. Lakukan nggih Pak nggih. Karena yang dicari dalam hidup itu enak nggih Pak nggih. Jadi walaupun tausiah ya dengan cara yang enak, sholat dengan cara yang enak. Yang terpenting adalah syarat rukunnya terpenuhi. Sholat tidak sah, pahalanya dapat, tapi secara fisik kita tidak terlalu payah. Betul Pak ya? Nah, oleh karena itu kita juga harus menjauhi larangan. Dengan disuruh berpuasa menjadi orang yang takwa itu yang meninggalkan larangan Allah. Semua sehingga kita menjadi orang yang takut. Dengan puasa banyak hikmahnya Pak. Kita dilatih untuk bersatu. Begitu maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak pakai jeragan, pembantu pun makannya bareng. Gitu betul. Semua bapak, anak, ibu makan bareng. Presiden dengan orang amin makannya bareng. Begitu ada Allahu Akbar bareng, orang dilatih makan bersama. Bahkan disunahkan segera takjil namanya, menyegerakan Pak, sunnah. Jadi tidak boleh sudah makan terus pura-pura saya masih belum lapar. Tambah gak dapat pahala langsung. Nah, ini bapak, ibu, pembantu makan bareng. Bukan hanya sak jemur sari, sak jemur Wonosari, satu jemur Handayani, bukan hanya kecamatan Wonocolo, se-Surabaya, se-Jawa Timur, seluruh dunia. Ketika Allahu Akbar, orang dilatih untuk bareng-bareng makan. Karena sudah bareng-bareng kita melaksanakan lapar bersama, maka makan juga bersama. Gini apa betul? Gini. Imsak kurang 10 menit. Nggih. Segera rokok teke. Nggih. Siap-siap nggih. Nah, pola turun teh, siap-siap cepet-cepet. Nggih. Nah, itu segera cari sandalnya di mana, kopiahnya di mana, ibu-ibu rumputnya di mana. Ngoten nggih Bu nggih. Salatu wassalamu alaihi. Ada yang pakai takim, ada yang langsung Al-Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak menuju ke masjid. Ya Allah, baik. Tidak makan semua sudah. Imsak ditahan. Karena menahan, kenapa ditahan? Karena takut kepada Allah. Jika dilanggar jelas dosa besar. Kata baginda Nabi, barang siapa yang sehat walafiat kok tidak berpuasa, makannya luar biasa. Ngumbili kopi serap, tambah ngendok-ndok ngene warung kopi. HP tulung serok, tulung serok. Eta apa bagian dari ini? Eta benar. Kata, lu tak boleh itu kata. Ya Allah, diingatkan oleh Allah. Orang-orang yang takut kepada Allah begitu imsak diletakkan semua berangkat ke masjid. Apalagi ini sudah wa akhiru ikun minanar, akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Fa amma man khafa maqama rabbi wa lan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal Adapun orang-orang yang takut karena Allah, bukan takut karena Pak RT, bukan karena sungkan karena Pak Lurah, takutnya hanya karena
semua diletakkan. Wayai poso, waktunya sholat, waktunya tarawih, ya mulai, waktunya tadarus Al-Quran, karena takut pada Allah. Maqama rabbihi, karena takut terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maliki yaumiddin, yang merajai besok di hari kiamat. Bisa dibaca Maliki yaumiddin, yang memiliki seluruh alam jagat raya ketika sudah digenggam di dalam tangannya Allah ketika hari kiamat. Raja, maha diraja. Sekarang mana Pak, sak dunia ini hanya pasrah satu kepada Allah. Orang yang takut seperti itu, maka kata Allah, wa nahan nafsa anil hawa, dan mau menahan hawa nafsunya. Tidak boleh makan, boleh baca, tidak boleh minum. Dengan puasa dilatih makan satu, makan bersama, tidak makan satu, tidak makan semua. Dengan puasa kata Nabi dilarang tidak boleh bertengkar, dilarang tidak boleh mencaci, tidak boleh menghina, tidak boleh menghibah. Itu artinya supaya berlatih. Man sabba'ala syai'in sabba'alih, barang siapa yang berlatih kebaikan, maka lama-lama akan menjadi terbiasa. Diharapkan setelah Ramadan menjadi orang baik. Kenapa tak mau? Karena kalau berpuasa masih gini terus, ibu-ibu tukaran sama mertuanya, tukaran sama suaminya, tukaran sama tetangganya, saling menghina mencaci. Puasanya sah, tapi pahalanya hilang. Rugi apa beden? Rugi apa beden? Rugi. Bahkan oleh Nabi, nausoin ibadah, kan sekiranya kau bangun ya tidak tidur, ngomong segagaknya tadi, lebih baik tekdum berpahala. Tapi bukan jangan dibalik ya. Pokoknya kalau wah poso wae mulai gajaran lo itu ngawur, yang aktivitas. Tapi daripada tadi itu ya, lebih baik tidur saja berpahala. Jika ada orang lain mengajak tukaran, mengajak berdebat macam-macam, lebih baik dikatakan ini imun, menghindar dan mengatakan saya lagi puasa. Ini yang kedua, mungkin karena sucinya bulan Ramadan, Al-Quran kalamullah, diturunkan inzal maupun tanzil itu pada bulan Ramadan 30 juz ya, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ini diturunkan oleh Allah satu kali, namanya inzal. Kemudian tanzil diturunkan sesuai dengan situasi kondisinya pada tanggal 17 bulan Ramadan, diturunkan kepada baginda Rasul pilihan, khairul anbiya wa imamil mursalin, diberikan kepada umat-umat pilihan. Alhamdulillah, kuntum khairul ummah, kita ini sebaik-baik daripada umat, kitabnya sebaik daripada kitab, nabinya sebaik-baik daripada nabi, dan umatnya sebaik-baik daripada umat. Lahirnya terakhir, matinya terakhir, besok masuk surga itu paling dahulu. Alhamdulillah. Terakhir, kalau sudah ikut minan nar, biasanya banyak orang tidak kuat, akhirnya banyak yang mokel ngelodok dalan-dalan itu. Ya kita ada iri ndak, cuma kita lihat itu banyak orang kalau sudah jalan-jalan akhir, banyak yang tidak puasa. Terawih masjidnya barisannya tambah maju, bukan terawihnya yang tambah maju, barisannya tambah maju. Itu artinya tidak kuat. Karena apa? Karena terlalu besar pahalanya. Ikun minan nar.
Oleh karena itu Nabi menganjurkan, serahkan dirimu masuk kepada masjid. Tidak usah ngomong banyak-banyak menentok. Nawaitu iktikafan lillahi ta'ala. Saya berniat iktikaf diam di dalam masjid berpahala. Apalagi dengan moco Al-Quran, satu huruf bernilai satu kebaikan, di asyri amsalihah, dikalikan 10. Kalau Ramadan mudha'afatin, dilipat gandakan lagi sab'ami'ata dhofin, dikalikan 700. Jadi jenengan misalnya moco kaya ustate apal Quran, kula ro potongan apal Quran lagu iki siji. Lah ngeten iki sampean gak apal-apal tua-tua. Nggih, gak usah maca sing angel-angel, sing gampang-gampang mawon. Contone Yasin. Lagu apal kabeh nggih bareng. Ya. Nggih. Apal nggih? Ya. Lho, alhamdulillah lumayan oleh saya. Quran itu terdiri dari 6.236 ayat. Sampai wis apal siji, ditambah lagi satu lagi, terus kalau mudun Toha. Monggo bareng. Boleh loro. Alhamdulillah. Alif lam mim. Monggo bareng. Alif lam mim. Loh, pun asal 3. Apa kenek-kenek Pak, bagi yang tidak bisa daripada tidak membaca Al-Quran, mangkora harfan kitab Allah falahu bi hasanatu. Barang siapa membaca kitab Allah satu huruf, mendapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsaliyah, satu huruf dikalikan 10 berarti 2, berarti 10. Maka jika membaca Yasin, Pak, jenengan Yasin hurufnya 2, ya dan sin, sampai sudah mendapat pahala 20. Kalau jenengan sampai membaca Yasin 10 kali 10, 2 kali 10 berarti sudah 200. Alhamdulillah. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Jangan sampai tidak mengaji. Itulah kebijaksanaan Rahman Rahimnya Allah. Wadah yang panjang-panjang lika ngaji cilik-cilik ini wangkel. Tapi ada orang pokok gak bisu saja pasti bisa, gak sampai 1 menit toh gitu. Saya kira itu ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah kesehatan dan rezeki yang banyak, halal barokah, sehingga bisa bergembira di hari raya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.